Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar mendeploy aplikasi Laravel 12 ke Cloud Panel. Jadi aplikasi ini tentang sistem informasi sekolah atau disingkatnya SIMS ya. Jadi kita akan mendeploy project Laravel 12 ini ke Cloud Panel agar bisa diakses secara publik. Jadi teman-teman bisa langsung kunjungi repositori GitHub-nya di link ini. Nanti juga kita akan sertakan link GitHub-nya ya. Jadi kurang lebih aplikasinya seperti ini. Ini menggunakan Laravel versi 12 dan Bootstrap 5. Di sini juga ada dokumentasi singkat terkait aplikasi ini ya. Terus juga ada step by step untuk deploy ke Cloud Panel. Jadi di sini tertera perintah-perintahnya. Kalau teman-teman lupa bisa baca-baca lagi di repo ini. Lalu ada tutorial untuk running di localhost-nya juga. Nah, karena kita akan deploy ke Cloud Panel, nantinya kita akan melihat step by step yang di section deploy to Cloud Panel ini. Jadi pertama-tama teman-teman kunjungi GitHub-nya dulu, link ke repositori GitHub-nya. Lalu bisa mendownload source code-nya ya. Download zip ini. Kita klik aja. Save. Kita tunggu. Jika downloadnya sudah selesai, kita langsung ke Cloud Panel ya. Teman-teman bisa buka cloudpanel.arateknologi.id. Nanti silahkan login dengan akun masing-masing yang telah diberikan ya. Nah, lanjut lagi kita bikin site baru. Klik button add site. Di sini karena Laravel 12 base-nya PHP, kita pilih yang create a PHP site. Untuk bagian application kita ubah dari generic ke Laravel 12, sesuaiin dengan versi Laravel ya. Karena kebetulan kita pakai Laravel 12. Lalu nama domainnya kita bisa isi SIMS arateknologi.id. PHP versinya pakai yang terakhir ya, paling baru 8.3. Nah, di sini kan akan otomatis tergenerate set user dan set user password. Bisa teman-teman copy dulu, ditaruh di catatan. Karena ini nanti akan kita gunakan untuk SSH ya, login SSH. Nanti karena kita membutuhkan SSH untuk melakukan install library atau package yang diperlukan di project ini serta melakukan migration database. Jika sudah dicatat, silakan create. Tunggu beberapa detik. Nah, jika sudah berhasil terbuat, akan otomatis tersedia ya sims.arateknologi.id. Silakan dibuka aja. Nah, lalu kita akan membuat database terlebih dahulu karena aplikasi kita ini membutuhkan koneksi database. Caranya ke tab database lalu add database. Database name-nya bisa disesuaikan bebas aja, cuman kalau bisa disesuaikan dengan nama projectnya ya. Misalnya saya di sini membuat namanya SIMSDB. Nah, terus bikin database usernya saya kasih nama SIMS aja. Nah, kita catat lagi ya, karena ketiga kredensial ini nanti kita akan gunakan di .env, di konfigurasi .env Laravelnya. Oke, kalau udah klik add database. Nah, nanti akan otomatis terbuat seperti ini. Nah, jadi by default Cloud Panel akan membuat database MySQL ya, karena di sini kan port 3306, yang mana port 3306 itu adalah default port dari database MySQL. Kalau database sudah terbuat, kita lanjut ke file manager. Nah, seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya di tutorial video Cloud Panel, kita akan menaruh source code project atau aplikasi kita tuh di file manager ini, lalu di htdocs, nama domainnya masuk ke folder public. Nah, di sini kita akan menaruh source code
aplikasi kita ya. Sini udah ada file index.php bawaan dari Cloud Panel. Bisa kita hapus saja karena kita nggak memerlukan ini. Oh ya, klik kanan lalu delete ya. Caranya kita upload file zip yang barusan kita download dari repository GitHub ini ya. Caranya add new, upload file, terus pilih yang file zip yang telah di-download. Nah, jika sudah terdownload seperti ini, tinggal kita ekstrak. Caranya klik kanan, lalu ekstrak. Nah, jika sudah terekstrak, file zip-nya bisa kita hapus saja. Nah, source code kita ada di dalam folder sims main, terus sims main lagi. Nah, kita akan memindahkan semua source code ini di dalam folder public ini ya, di root directory public ini. Caranya kita cut aja, Ctrl A, klik kanan, lalu cut, pindah ke folder public sini, lalu klik kanan, kita paste. Nah, jika sudah, otomatis akan pindah ke sini. Kita bisa hapus yang folder sims main yang tadi karena udah kosong juga kan isinya. Kita hapus. Nah, lalu kita bikin konfigurasi di file.env untuk aplikasi ini bisa connect ke database yang barusan kita buat sebelumnya. Caranya di sini ada file.env.example, kita copy aja, lalu klik kanan, kita paste di sini juga. Nah, nanti akan menghasilkan file.env copy.example. Nah, ini kita rename, namanya jadi .env aja tanpa example lagi. Kita double klik filenya. Nah, di sini yang harus kita ubah ada app debug-nya dari true menjadi false. Ini karena kalau sudah di production aplikasi tidak boleh memunculkan error development ya, makanya app debug-nya kita false. Lalu kita akan fokus di konfigurasi database ini. Untuk DB connection, DB host dan DB port biarkan default seperti ini aja, karena memang kita menggunakan MySQL dan DB hostnya 127.0.0.1 atau localhost ya, yang berarti koneksinya cuman bisa di dalam server itu sendiri. Lalu DB portnya biarin default MySQL 3306. Nah, yang kita ubah adalah 3 ini yang kita akan isi. DB database tadi kita ganti dengan DB name yang sebelumnya kita buat. DB username dan password juga yang kita buat sebelumnya. Jika sudah, tinggal klik save, lalu bisa di close lagi. Nah, jika sudah seperti ini, sekarang kita akan menginstal ya library serta melakukan migrasi database. Caranya kita harus masuk ke server melalui SSH ya. Nah, teman-teman bisa lihat ke reponya di bagian deploy to Cloud Panel ke step nomor 2. Nah, karena sebelumnya step nomor 1 kita udah selesai ya mengupload zip ke Cloud Panel, lalu lanjut ke step kedua, SSH ke server. Caranya untuk teman-teman yang di Windows bisa buka command prompt atau PowerShell dan jalankan perintah ini. Kita copy, buka cmd command prompt atau PowerShell teman-teman, lalu jalankan perintah ini. Nah, untuk teman-teman yang di Linux seperti saya ini, di depannya bisa tambahkan sudo. Kalau misalnya yang di Windows, menggunakan Windows, langsung jalankan seperti ini aja. Nah, untuk user site-nya kita ganti dengan user yang sebelumnya kita udah simpan pada saat membuat site baru tadi. Nah, IP servernya juga kita ganti jadi IP server Cloud Panel-nya. Oh ya, lupa sudo.
Nah, di sini disuruh masukkan password ya. Kita masukin password yang tadi kita simpan juga. Lalu teman-teman bisa jalankan perintah ls dulu ya untuk melihat folder dan file di direktori saat ini. Kita pergi ke direktori htdocs. Caranya perintahnya cd htdocs. Nah, cd itu artinya change directory ya. Lalu kita pergi ke direktori sims.arateknologi.id, lalu ke folder public atau direktori public. Nah, di direktori inilah kita akan menjalankan perintah composer atau PHP artisan yang untuk menginstal library atau package yang diperlukan di project ini serta melakukan migrasi database. Lanjut ke step berikutnya. Step ketiga, install dependencies. Kita copy aja, lalu paste, enter. Ini akan menginstal library ya yang dibutuhkan di project ini. Nah, jika sudah, lanjut ke step berikutnya, jalanin PHP artisan key generate. Nah, ini sudah sukses. Lanjut, kita akan melakukan PHP artisan migrate. Nah, perintah ini akan melakukan migrasi ke dalam database yang sebelumnya kita buat. Jadi database yang sebelumnya kita buat kan masih kosong ya, belum ada table-tablenya. Jadi nanti setelah kita menjalankan artisan migrate ini akan otomatis membuat table-table seperti table user, sort links, dan lain-lain. Nah, lalu kita jalankan php artisan dbseed. Nah, fungsinya ini akan melakukan atau menginsert data user ya ke table user. Jadi nanti di table user akan terisi datanya. Nah, lalu karena aplikasi kita ini membutuhkan Node.js, kita install Node.js terlebih dahulu. Caranya copy aja baris pertama, kita tunggu dulu. Nah, ini udah selesai. Lanjut ke baris berikutnya atau baris kedua. Lalu jalankan baris ketiga, npm install 20. Di sini berarti kita memilih Node.js versi 20 ya. Lalu jalanin perintah berikutnya, npm use 20, yang berarti kita akan menggunakan Node.js versi 20, dan npm versi 10. Ini secara otomatis include npm ya pada saat menginstal Node.js. Lalu untuk make sure atau memastikan Node.js sudah berhasil terinstall di server, kita bisa jalankan node -v ya atau dash version, enter aja. Di sini kalau misalnya outputnya ada v20 titik sekian sekian, berarti tandanya kita sudah berhasil ya install Node.js di server. Lalu langkah selanjutnya bisa jalankan di step nomor 7 nih, npm install. Di sini kita akan menginstal package atau library Node.js ya. Nah, kalau misalnya udah, kita lanjut build, npm run build akan membuild file JavaScript dan CSS nya. Nah, kalau misalnya udah build seperti ini, kita balik lagi ke keluar panel. Nah, seharusnya ini udah bisa dibuka ya domainnya di browser, tapi masih ada satu konfigurasi lagi yang perlu kita lakukan, yaitu mengarahkan web server Nginx nya ke dalam folder public ini di sini. Jadi kalau udah di public atau di deploy di server atau production, web server harus diarahin ke folder public ini. Jadi ntar Laravel menjalankan melalui
folder public ini ya, bootstrap file lah. Nah, caranya seperti apa? Caranya ke tab settings. Nah, di root directory ini kan by default masih mengarah ke folder htdocs sipsarahteknologi.id/public. Nah, berarti kan kalau di file manager seperti ini ya, htdocs sipsarahteknologi.id public. Nah, masih mengarah ke sini. Kita akan mengarahkan ke folder public lagi. Jadi public ada dua, jadi /public. Jadi caranya mudah, tinggal tambahin /public aja lagi. Nah, baru save. Kalau sudah, teman-teman bisa langsung buka nih, bisa klik domainnya. Kalau ada warning seperti ini, connection is not private, bisa diklik advance, proses unsafe ya, karena kita masih belum menggunakan SSL atau HTTPS. Nah, sudah berhasil sepertinya kita melakukan deployment Project Laravel sistem informasi manajemen sekolah ke dalam server Cloud Panel ya. Jadi ini udah bisa diakses secara publik. Kurang lebih aplikasi seperti ini. Untuk login sebagai admin bisa langsung akses URL admin ini ya, /admin. Nah, di sini bisa login menggunakan email password. Nah, kredensialnya apa? Di sini juga di dokumentasi sudah dijelaskan, ada akun default untuk admin. Di sini emailnya admin.example.com dan passwordnya password. Masuk. Nah, ini kurang lebih seperti ini, ada dashboard adminnya. Nah, jadi gitu teman-teman untuk tutorial deployment aplikasi Laravel 12 ke server Cloud Panel. Nanti bisa baca-baca lagi untuk belajar di repositori GitHub-nya. Di sini udah ada dokumentasi singkatnya. Oke, terima kasih.